Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asda Kodinanjar dari kelas 10 IPS 1. Ingin menampilkan sedikit presentasi tentang materi biologi kelas 10 dan animalia, yaitu biologi mata. Pertama kita harus mengetahui apa itu biologi mata. Biologi mata berasal dari bahasa Yunani yang dua kata, yaitu ada eczema dan dermata. Eczema ada dermata kulit. Eczema dermata adalah kelompok hewan mikroparasitik secara mata. Sebagian besar eczema dermata merupakan hewan yang membuat atau dengan seperti kuku medial. Masuk dulu ya, apa itu kuku medial? Sebentar, saya gunakan. Jadi simetri tubuh susunan tubuhnya itu terdiri secara meningkat hingga vertikal kayak gini. Nah, dalam simetri radial hanya dikenal dua patokan, yaitu tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Hanya di sini bawahnya terbalik gitu. Lalu susunan tulangnya itu bisa begini atau begini. Nah, ini jarak-jaraknya itu selalu sama. Ini itu sama. Lalu lanjut, bagian internal hewan ini menjalar dari pusat menuju rekan-rekan yang berjumlah 5. Jadi dari atas tadi ya, jadi 5. Kulitnya tipis menutupi eksoskeleton keras yang terbuat dari zat kapur. Kebanyakan eczema dermata merupakan hewan bertubuh kasar karena ada tonjolan kerangka dari diri yang memiliki berbagai fungsi. Dan yang khas pada film ini adalah struktur pembuluh air atau water supply system, yaitu suatu jaringan hidrolik yang bercabang menjadi penjuluran disebut tadi tabung untuk lokomotifnya atau geraknya, dan sekaligus untuk makan dan juga pertukaran gas. Nah, terus ini ada contoh dari struktur dermata pada laut. Ya, kalau kurang jelas bisa dicari di sumber info visual info. Lebih dari 7.000 spesies eczema dermata hidup di laut. Dalam ekosistem laut, hewan-hewan ini berperan sebagai konsumen dalam berbagai tingkatan yang berperan menjaga keseimbangan alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Amaya dari kelas 10 IPS 1 nomor absen 16. Di sini saya akan mempresentasikan eczema dermata dibagi menjadi 5 kelas, yaitu yang pertama Astreoridia, yang kedua Ophiuridia, yang ketiga Echinoidea, yang keempat Holoturoidea, dan kelima Crinoidea. Astreoridia mempunyai bentuk pipi terdiri atas 5 lengan atau lebih yang tersusun simetri radial, contohnya adalah binatang laut. Ophiuridia sama dengan Astreoridia, namun dengan lengan yang fleksibel dan ramping, contohnya adalah Ophiopolis. Dan yang ketiga adalah Echinoidea, mempunyai bentuk tubuh bulat tanpa lengan, mempunyai duri tubuh panjang. Mereka bergerak dengan menggunakan otot yang berguna untuk berjalan, contohnya adalah landak laut. Terus yang keempat adalah Holoturoidea, mempunyai tubuh memanjang seperti cacing, simetri bilateral, letak mulut dan anus berada di dua sisi atau ujung yang berlawanan, contohnya adalah teripang laut. Dan yang kelima adalah Crinoidea, tumbuhnya seperti tumbuhan sehingga sering dijuluki sebagai lilia laut. Hidupnya di karang atau di tumbuhan laut, contohnya adalah Ptilotrinus pinnatus, lilia laut yang bertangkai. Sekelas info, beberapa fakta unik binatang laut. 1. Makhluk ini tidak mempunyai otak. Binatang laut biasa mengubah jenis kelaminnya jika kondisi mengharuskan. Memiliki mata di ujung lengannya. Dan yang terakhir ada tidak memiliki darah. Echino dermata juga merupakan hewan pemakan bangkai dan kotoran hewan laut, sehingga ia mempunyai peran sebagai pembersih lingkungan laut, terutama pantai. Secara ekonomis, ia hanya sedikit sekali manfaatnya bagi manusia. Beberapa jenis dapat digunakan sebagai bahan makanan, misalnya teripang kerangka dari beberapa jenis Echinodermata dapat digunakan sebagai bahan hiasan. Cukup sekian presentasi saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryan, pegawai dari Sabra dari kelas PS1 nomor absen 33 akan menjelaskan tentang ciri-ciri dermata. 1. Tidak mempunyai sistem regresi. 2. Memiliki tubuh yang terlalu oleh zat
3. Perkembangbiakannya seksual. 4. Bergerak dengan ambrakal atau kaki tabung dan bang-bang kecil untuk menghisap. 5. Terdapat tonjolan-tonjolan seperti duri pada permukaan tubuh. Reproduksi figur mata. Reproduksi belum ini ada secara seksual yang mana hewan jantan dan betina melepaskan sel gametnya ke laut dan prosesnya interaksi dan berlangsung secara eksternal. Secara hidup dermata hidup secara bebas, artinya kita hewan ini dimana saja seperti laut, pantai hingga laut dalam. Untuk makannya bergantung pada jenisnya. Contoh makanannya adalah plankton dan organisme yang mati dan membusuk. Demikian atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emeka Putra Heranto, kelas 10 IPA 1, nomor absen 20. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem organ pada Echinodermata. Cara hidup Echinodermata. Echinodermata hidup secara bebas, artinya habitat hewan ini di mana saja, seperti di laut, pantai hingga laut dalam. Untuk makanannya tergantung kepada jenisnya. Contoh makanannya adalah plankton atau organisme yang mati atau membusuk. Sistem organ Echinodermata. 1. Peredaran darah belum sempurna. Secara sederhana dapat dilukiskan pembuluh darah berawal dari yang mengelilingi mulut. Setelah itu bercabang pada setiap kaki tabung. 2. Sistem pernapasan adalah dengan insang atau pupula, tonjolan pada rongga tubuh. Sistem pencernaan berupa mulut, esofagus, lambung, usus dan asus. Sistem pencernaannya sudah sempurna tetap tidak mempunyai sistem ekskresi. 4. Sistem koordinasinya menggunakan syarat sistem yang masih sederhana. Contoh daur hidup Echinodermata: bintang laut,